warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Safira Dalarsati. Saya dari tim Kontra akan menyampaikan argumentasi saya mengenai singularitas teknologi. Singularitas teknologi menurut saya merupakan sebuah konsep tidak hanya dalam teori, namun juga membawa dampak nyata yang akan mengubah masa depan umat manusia ke depannya. Sehingga dapat digambarkan bahwa singularitas teknologi sebagai sebuah momen di mana kecerdasan buatan dapat meningkatkan dirinya sendiri secara eksponensial, menciptakan ledakan kecerdasan buatan yang tidak dapat diprediksi maupun dikendalikan oleh manusia sebagai penciptanya sendiri. Namun, di balik potensi manfaatnya untuk manusia, singularitas juga membawa hal yang serius. Seperti contohnya, manusia yang dikuasai oleh AI, kecerdasan yang menurun akibat ketergantungan, etika yang memburuk, serta manusia yang bingung akan dirinya sendiri. Contoh tersebut merupakan sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi manusia dan dapat terjadi apabila manusia memiliki ketergantungan dan menyalahgunakan teknologi yang tidak sesuai dengan fungsinya. Selain ancaman untuk manusia secara individual, singularitas teknologi juga membawa ancaman untuk manusia secara berkelompok, yakni membuat jurang kesenjangan semakin melebar, di mana teknologi tidak dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih tepatnya, tidak semua manusia memiliki akses. Juga tidak semua manusia dapat beradaptasi dengan teknologi, sehingga dapat memicu konflik yang besar, baik secara sosial maupun secara perekonomian. Singularitas teknologi merupakan suatu hal yang membawa sesuatu hal yang menarik dan luar biasa, tetapi juga membawa dampak yang menjadi ancaman besar bagi manusia. Menurut saya, seperti yang pertama, resiko kehilangan kendali manusia atas teknologinya. Sekarang, mesin super intelijen atau mesin yang memiliki kecerdasan buatan dapat berkembang dengan pesat melampaui pemahaman dan kendali manusia seperti AI. AI terlalu canggih dan dapat mengambil keputusan. Keputusan itu bisa saja merugikan kita sebagai manusia. Tujuan serta pemikirannya yang berbeda dengan manusia. Hal ini berujung pada bencana di mana manusia tidak dapat menyeimbangkan dengan teknologi sehingga keberadaan mereka dapat terancam. Yang kedua, penurunan tingkat kecerdasan emosional dan juga kemampuan kognitif manusia. Dikutip dari Jawa Pos, generasi Alpha yakni anak yang lahir dalam rentan tahun 2010 hingga 2024. Mereka tumbuh dengan cognitive offloading, di mana mereka melakukan tindakan untuk mengurangi beban pikirannya atau tuntutan dalam kemampuan berpikir mereka, sehingga mereka menyerahkan banyak sekali tugas berpikir mereka kepada AI. Hal ini dapat membuat mereka lemah dalam berpikir kritis. Juga di dalam ranah sosial, mereka telah didominasi oleh interaksi dengan AI, sehingga kemampuan empati mereka terkikis dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan satu sama lain menjadi menurun drastis. Yang ketiga, pengaruh etika. Karena terlalu sering berinteraksi dengan teknologi daripada manusia lainnya, manusia tersebut akan lebih familiar dengan data-data, foto, atau informasi secara data. Sementara manusia yang terbiasa bergaul dengan masyarakat sekitar pastinya memiliki kemampuan atau pengetahuan etika dasar manusia, sehingga mereka dapat bergaul dan juga berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan lebih lancar. Hal ini juga didukung dengan kutipan dari Jawa Pos pada tanggal 22 Agustus tahun 2025 dengan judul "Para ahli ungkap 5 masalah etika di mana AI menimbulkan masalah besar pada kehidupan manusia." Di mana AI dapat menimbulkan masalah etika pada rasa ketika
ketidakadilan di mana informasi yang didapatkan oleh manusia satu dengan lainnya tidaklah sama. Mengapa demikian? Karena informasi yang mereka dapatkan akan selalu sama, yakni bercenderung atau bergantung pada historis yang mereka dapatkan. Kemudian mempengaruhi rasa kebebasan manusia. AI saat ini sudah dapat membuat keputusannya mereka sendiri. Walaupun berbeda dengan persepsi kita, mereka memiliki keputusan. Jadi mereka dapat mempengaruhi pemikiran kita sendiri dan merasa tidak bebas. Kemudian AI juga mengganggu lapangan kerja. Banyak sekali saat ini manusia tergantikan oleh AI, sehingga banyak sekali pengangguran yang berkeliaran. Hal itu membuat kemampuan manusia dalam bekerja menurun drastis. Yang keempat atau yang terakhir, manusia dapat mengalami kehilangan jati diri. Ketergantungan manusia kepada teknologi sering sekali membuat manusia mengalami krisis identitas. Hal tersebut terjadi karena pribadi manusia sering sekali diretas. Sehingga jika ingin melakukan konfirmasi, manusia sering sekali mendapatkan kesulitan. Hal tersebut juga didukung oleh kutipan Jawa Pos pada tanggal 22 Juli tahun 2025 dengan judul Krisis Identitas Digital Membuat Orang Sulit Menemukan Diri Asli Mereka. Begini cara menghadapinya. Dari kutipan tersebut, banyak orang percaya identitas digital mereka akan bertahan selamanya. Namun pada kenyataannya, data online bisa hilang, akun diblokir, postingan dihapus, dan juga foto hilang karena adanya gangguan sistem. Saat itu terjadi, banyak sekali orang merasa kehilangan bagian dari dirinya sendiri dan memicu kecemasan eksistensial. Kesimpulan yang dapat diambil dari argumentasi saya adalah singularitas teknologi saat ini bukanlah suatu hal fiktif ilmiah belaka, namun sudah menjadi suatu realita yang harus dievaluasi serta diwaspadai oleh manusia. Karena jika melenceng sedikit saja, kita dapat terlena dan juga tidak dapat menyeimbangi dengan teknologi saat ini. Sekian argumentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.